Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Anyelir, tunggu sebentar, cegah Biru. Tangannya cepat meraih tangan Anyelir yang hendak melangkah pergi. Langkah Anyelir terhenti. Biru menariknya pelan, kembali ke halaman rumah. Sinar matahari sore menerpa wajah mereka. "Apalagi?" tanya Anyelir, menatap Biru dengan tajam, suaranya terdengar dingin. "Jangan terus pura-pura, Anye," desis Biru, jari-jarinya merayap ke pinggang Anyelir, mencengkeramnya dengan lembut namun tegas. Anyelir mencoba melepaskan diri, namun Biru menahannya. "Dari sikapmu yang kayak gini, semuanya udah ketebak." Biru menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita masih saling mencintai, Nyai," ucap Biru, suaranya terdengar lebih lembut, namun masih menyimpan getaran emosi yang kuat. Anyelir terdiam, kali ini ia berani menatap wajah Biru, mencoba membaca kejujuran di balik tatapan mata Biru yang dalam. "Aku akui, aku terlalu pengecut. Aku takut kalau aku mengajak kamu kembali. Apalagi, orang-orang di sekitar kamu lebih bisa membuat kamu bahagia. Aku berpikir aku nggak pantas menjadi pendamping kamu untuk selamanya." Biru mengusap lembut pipi Anyelir dengan ibu jarinya. "Tapi kali ini aku ingin egois, Anyelir," kata Biru, suaranya sedikit bergetar. "Aku udah memikirkan ini dari semalam. Seberusaha apapun aku menjauh dari kamu, tapi hati aku masih tertuju ke kamu, Nyai," Biru melanjutkan, suaranya dipenuhi kerinduan yang mendalam. "Keputusan ada di kamu, Anyelir. Aku akan menerimanya dengan lapang dada. Jadi Anyelir, apa kamu mau memukainya kembali? Kalau kamu bersedia, maka aku bakalan berusaha untuk membuat kamu bahagia dan gak merasakan sakit hati lagi. Kali ini biarkan aku yang mencintai kamu lebih dari apapun, aku akan memperjuangkan apapun demi kamu, Anyelir." Biru menatap dalam mata Anyelir, kesungguhan terpancar dari sorot matanya yang berkaca-kaca. Angin sore berhembus lembut, namun, keraguan masih membayangi Anyelir. Ia masih mencintai Biru, itu tak dapat dipungkiri. Tetapi, bayangan luka lama masih menghantuinya. Ia tak pernah membayangkan akan kembali bersama Biru setelah sekian lama berpisah. Jarak yang telah mereka lewati terasa begitu jauh dan sulit untuk dijembatani kembali. "Aku bingung, Biru," ucap Anyelir, suaranya lirih, mencoba menahan air mata yang mengancam untuk jatuh. "Rasa takut di dalam diri aku lebih besar, aku takut ucapan kamu hanyalah omong kosong." Biru menggeleng, menepis keraguan Anyelir dengan lembut. "Bukan omong kosong, Nyai, aku bersungguh-sungguh. Hidupku tanpa kamu rasanya sepi, setiap kali ingat kamu penyesalan itu selalu muncul. Tingkah kamu, omongan kamu yang cerewet ingin selalu dijawab. Aku sangat menyesal karena nggak menanggapinya dengan baik." Biru menghela napas panjang, mencoba meredakan ketegangan yang mencekam. "Aku nggak memaksa kamu, Anyelir. Seperti yang aku bilang, keputusan ada di kamu. Tapi bisakah kita masih berhubungan baik kalau kamu menolak?" tanya Biru, sebuah senyum tipis tercetak di bibirnya, namun matanya masih menyimpan kecemasan yang mendalam. Anyelir terdiam, hatinya bergulat antara rasa takut dan harapan. Namun, suara hati kecilnya berkata, mengapa tak memberi Biru kesempatan kedua? Banyak orang berubah setelah mengalami kejadian menyakitkan. Mungkin Biru benar-benar telah berubah, dan bisa menghargai keberadaan Anyelir dengan lebih baik. Anyelir menunduk, mengepalkan tangannya erat-erat. Detik-detik berikutnya terasa begitu panjang, dipenuhi dengan ketegangan yang mencekam. Lalu, ia mendongak, menatap wajah Biru yang tegang, menunggu jawabannya dengan penuh harap. Akhirnya, Anyelir mengangguk. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, meskipun keraguan masih tertinggal di hatinya. "Aku menerima kamu kembali,
Biru, katanya, suaranya sedikit bergetar. Tapi kali ini, kamu yang harus berjuang. Aku mau lihat apa ucapan kamu benar atau cuma omong kosong, ucapan Anyelir terputus. Bibir biru telah membungkamnya, menciumnya dengan penuh kerinduan, namun dengan sedikit kasar, penuh gairah yang terpendam selama ini. Anyelir melotot kaget, namun matanya perlahan terpejam, merasakan sentuhan bibir biru yang begitu ia rindukan. Biru melepaskan ciumannya, namun tangannya masih setia memegang pinggang Anyelir. Mereka saling menatap dalam-dalam, mata mereka bertemu, mencoba membaca isi hati masing-masing. Kemudian, keduanya sama-sama menunduk, seolah malu dengan keromantisan yang baru saja terjadi. Suasana menjadi canggung, hanya diiringi suara jangkrik yang bercicitan di kejauhan. Anyelir menggigit bibir bawahnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Apakah ini bukan mimpi? Benarkah ia benar-benar kembali menjalin hubungan dengan Biru? Seketika, keraguan itu kembali menyergapnya, mengancam untuk menghancurkan kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Apakah Biru benar-benar akan menepati ucapannya? Apakah ini hanyalah omong kosong yang akan sirna seiring berjalannya waktu? Anyelir tersentak ketika merasakan sentuhan lembut Biru di wajahnya. Biru mengusap pipinya dengan ibu jari, mencoba menghapus sisa keraguan yang terukir di wajah Anyelir. Anyelir kembali menatap Biru, mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di hatinya. Masih ragu, ya, tanya Biru, suaranya lembut, wajahnya tak setegang sebelumnya. Senyum tipis menghiasi bibirnya, mencoba menenangkan Anyelir. Anyelir mengangguk pelan, kemudian menunduk, memainkan ujung jarinya. Gak apa-apa, Anyelir, kata Biru, suaranya penuh kelembutan. Biar aku yang berusaha menghilangkan semua keraguan yang ada di hati kamu. Biru menarik Anyelir ke dalam pelukannya. Hangatnya pelukan Biru membuai Anyelir, membuatnya merasa aman dan nyaman. Ini adalah pelukan yang selama ini ia rindukan, pelukan yang dulu sulit sekali untuk didapatkannya. Aroma tubuh Biru yang familiar memenuhi indera penciumannya. Aku mau lihat rumah kamu, boleh? Tanya Anyelir. Suaranya terdengar sedikit gemetar, mencoba mengalihkan pembicaraan untuk menghilangkan suasana canggung di antara mereka. Ia juga ingin mengalihkan fokusnya dari keraguan yang masih menghantuinya. Biru mengangguk, sebuah senyum bahagia terukir di bibirnya. Ia segera mengajak Anyelir memasuki rumahnya. Begitu memasuki rumah, Anyelir langsung terpaku. Desain ruangan di dalam rumah itu begitu memukau. Warna-warna yang dipilih begitu selaras, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Dan, bukankah ini adalah desain yang selalu ia impikan? Dulu, ia pernah bercerita pada Biru tentang desain rumah idamannya, sambil menunjukkan beberapa foto sebagai contoh. Kenangan itu kembali bermunculan di benaknya. Sebelum kita putus, di sini aku nggak cuma mikirin kerjaan, tapi juga nyari rumah yang sesuai dengan keinginan kamu. Dan aku hampir merombak semua ruangan, ujar Biru. Ia berjalan lebih dulu menuju ruang tamu, duduk di sofa yang empuk. Anyelir masih terpaku, mengelilingi semua ruangan di lantai 1, mengamati detail-detail kecil yang begitu sempurna. Ia tak menyangka Biru benar-benar mewujudkan mimpinya. Rumah ini bukanlah sekadar tempat tinggal, tetapi sebuah bukti nyata akan kesungguhan cinta Biru. Setelah puas melihat-lihat setiap sudut ruangan, Anyelir duduk di samping Biru. Keheningan menyelimuti ruang tamu yang luas itu. Keduanya terdiam cukup lama, hanya diiringi suara detak jam dinding yang berdetak pelan. Biru melirik Anyelir yang masih tampak terpaku, masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Anya, panggil Biru, suaranya lembut, mencoba memecah kesunyian yang mulai terasa mencekam. Anyelir tersentak, menoleh ke arah Biru dengan wajah terkejut. Maaf untuk semuanya, kata Biru, suaranya terdengar tulus. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri,
akan terus meminta maaf pada Anyelir atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya di masa lalu. Ia ingin memastikan Anyelir tahu betapa menyesalnya ia atas semua yang telah terjadi. Nggak perlu dipikirkan lagi, balas Anyelir, sebuah senyum tipis menghiasi bibirnya. Sekarang fokus aja ke depan, dan tepati ucapan kamu. Biru ikut tersenyum, merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia menggenggam erat tangan Anyelir, merasakan kehangatan yang begitu ia rindukan. Boleh aku ngomong serius sama kamu? Tanya Biru, matanya menatap Anyelir penuh permohonan, mengharapkan persetujuan dari gadis itu. Anyelir mengangguk, jantungnya kembali berdetak cepat, merasakan getaran emosi yang kuat. Ia tak tahu apa yang akan dikatakan Biru, namun ia siap mendengarkannya. Aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, kata Biru. Suaranya terdengar mantap, menunjukkan kesungguhannya. Boleh aku melamar kamu sekali lagi, Nye? Soal aku yang melamar kamu dulu, itu juga bukan main-main. Tapi sialnya, aku terlalu percaya diri dengan semua rencana itu, tanpa melihat dulu ke belakang. Banyak sekali hal yang belum kamu tahu tentangku. Aku pikir masa lalu nggak penting. Tapi ternyata, masa lalu bisa jadi bumerang bagi kita kalau nggak diselesaikan dengan baik. Anyelir kembali dibuat terkejut. Mereka baru saja memulai kembali hubungan mereka, dan Biru sudah membicarakan pernikahan. Please, menikah sama aku, Nyai, pinta Biru, suaranya terdengar memohon. Biru, gumam Anyelir, hatinya dipenuhi berbagai macam emosi. Ia bingung harus menjelaskan apa yang tengah ia rasakan. Nggak ada yang aku sembunyiin lagi, Nyai, kata Biru, menjelaskan kesungguhan hatinya. Kali ini aku bersungguh-sungguh, aku benar-benar cinta sama kamu, Nyai. Lebih cepat lebih baik. Biru menatap Anyelir dengan penuh harap, menunggu jawaban dari gadis yang dicintainya. Anyelir menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia memikirkan segala hal yang telah terjadi, dan akhirnya mengangguk. Aku mau, Biru, katanya, suaranya sedikit bergetar. Tapi kamu harus minta izin sama orang tuaku. Dan mungkin itu agak sulit. Biru tersenyum lebar, sebuah senyum yang begitu tulus dan bahagia. Nggak masalah, katanya, suaranya penuh keyakinan. Aku akan terus berjuang. Bas sudah siap. Tinggal menunggu para tim keluar dari villa sembari membawa koper-koper mereka. Sedari tadi Davin, Bunda dan juga tim lain mengkhawatirkan Anyelir sebab gadis itu belum juga tiba di villa. Diangkat gak, Vin? Tanya Bunda dari wajahnya terlihat sangat khawatir. Dia pun sedari tadi mondar-mandir meski sudah ditenangkan oleh yang lain. Kayaknya ponselnya mati, Tan, jawab Davin. Ia sudah beberapa kali menghubungi nomor Anyelir. Namun tidak lama ia melihat sebuah mobil berhenti tepat di samping Bas dan keluarlah Anyelir bersama Biru. Mata Davin langsung melebar, sebab terkejut melihat Anyelir bersama dengan laki-laki yang waktu itu terus memperhatikan Anyelir. Bunda, sapa Anyelir, gadis itu berlari dengan senyuman lebarnya. Bunda pun segera memeluk Anyelir. Kamu gak apa-apa, kan sayang? Tanya Bunda sembari mengecek tubuh Anyelir takut jika ada luka di sana. Aku gak apa-apa Bunda, tadi aku mampir ke rumah Biru, ponsel aku juga mati dipakai buat nonton drakor di sana, jawab Anyelir. Pandangan Bunda pun beralih pada Biru. Tentu Bunda kenal dengan Biru, sebab beberapa kali ia bertemu dengannya ketika mengunjungi Anyelir. Beliau juga sempat menitipkan Anyelir pada lelaki itu. Namun dia merasa kecewa saat tahu Anyelir menangis karena lelaki itu. Biru yang diperhatikan seperti itu segera mendekat dan menyalimi tangan Bunda. Apa kabar, Tante? Tanya Biru sopan. Baik, balas Bunda masih menatap Biru dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Kok bisa ada kamu di sini? Tanya Bunda. Sekarang saya tinggal di sini Tante, nerusin usaha keluarga, jawab Biru tersenyum ramah. Oh, iya, saya tahu. Dikira bukan desa di sini,
makanya saya heran lihat kamu bareng sama Anyelir. Dia gak cerita apa-apa setelah bilang kalau kalian udah gak ada hubungan, sekarang balikan lagi. Anyelir bingung dengan ekspresi bunda yang tak bisa diartikan olehnya. Iya Tan, kebetulan saya juga mau izin datang ke rumah tante buat melamar Anyelir. Bunda terdiam, dia menatap Anyelir yang tengah menahan senyum, bunda pun menghela napas pelan. Saya terima niat baik kamu, nak. Tapi kamu harus bicara dulu sama ayahnya Anyelir, ucap bunda. Ia mengusap bahu biru sebentar lalu menepuknya beberapa kali. Bunda sama sekali tidak bersikap berlebihan, seperti yang ada di bayangan biru. Ia pikir, bunda dari Anyelir itu akan mengusirnya dengan kejam dan tidak boleh lagi menemui Anyelir. Namun ternyata salah, malah sebaliknya. Selamat berjuang ya calon mantu. Biru pun tak bisa lagi menahan senyuman lebarnya. Ia mengangguk lalu berterima kasih pada bunda Anyelir yang mau menerimanya. Sekarang yang harus ia lakukan adalah meyakinkan ayah Anyelir terlebih dahulu. Gak apa-apa nih harus eleder dulu, Anyelirnya harus pulang sekarang, kata bunda sudah menampilkan senyuman menggodanya. Berat sih Tan, tapi mau bagaimana lagi, balas Biru, lalu mengusap rambut Anyelir yang ada di sampingnya. Perasaan dulu manggilnya sama kayak Anyelir deh, kok sekarang diubah, celeletuk bunda. Biru pun langsung terkekeh. Saya sungkan Tan, takut tante marah sama saya karena bikin anaknya nangis. Ya tentu marah, tapi seperti Anyelir. Bunda mau kasih kesempatan kedua buat kamu demi putri bunda. Tapi ingat kalau disakitin lagi bunda akan jauhin kamu dari Anyelir, ancam bunda sampai Biru meringis pelan serta cepat-cepat mengangguk. Saya janji gak akan nyakitin Anyelir lagi, Tan. Saya tambah marah kalau kamu panggil bunda dengan sebutan tante. Bunda ini, kekeh Anyelir menggelengkan kepala. Iya bunda saya minta maaf. Bunda langsung tersenyum lebar. Dia memperkenalkan Biru pada teman-teman setimnya sebagai calon menantunya, bahkan ada yang terang-terangan merasa kecewa karena Anyelir tidak jadi dijodohkan dengan anak mereka. Apalagi Tante Asti yang merupakan ibu dari Davin, ia sangat kecewa sebab merasa tertipu dengan kedekatan Davin dan Anyelir. Ia pikir anaknya mempunyai hubungan dengan Anyelir. Bunda sangat paham dengan masalah yang dihadapi oleh Anyelir. Dia pun pernah muda. Masalah percintaan dia pun sangat paham. Jadi bunda menyerahkan semuanya kepada Anyelir. Jika menurut Anyelir Biru sudah lebih baik dari yang dulu, orang tua ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang ada di pikirannya hanyalah kebahagiaan putrinya. Ekem. Davin berdehem keras sampai membuat Anyelir yang tengah memperhatikan Biru bersama bunda terkejut. Gitu ya kalau udah ada pacar, temen seperjuangannya dilupain, sindir Davin. Anyelir segera menggeplak bahu Davin. Apa sih lebay kamu, ledek Anyelir lalu tertawa. Cie yang mau dilamar, gue nangis nih di pojokan karena gak ada temen ngejomblo. Jangan gitu loh Vin, kamu juga harus cari pasangan jangan ngejomblo terus, tuh lihat Tante Asti kayak udah mau banget punya calon mantu. Kalau maunya lo yang jadi calon mantunya gimana nye? Apaan sih, Tante Asti cuman bercanda doang kali. Kalau beneran, apa sih kamu Davin? Anyelir sampai terheran-heran saat raut wajah Davin tidak lagi bercanda. Namun beberapa saat kemudian, Davin kembali memasang wajah menyebalkannya. Bercandalah nyai, gue juga nggak mau ya punya pacar cengeng macam lo. Anyelir langsung melotot tak terima. Aku juga nggak mau punya pacar narsis kayak kamu ya, dasar. Loh jadi Mas Javi sekarang sama Mita? Tanya Anyelir, lalu tersenyum menggoda ke arah Mita yang berada di layar ponselnya tengah tersenyum malu-malu. Kea yang sekarang berteman dengan Mita, menceritakan awal mula hubungan mereka terjalin. Tentu saja karena Mita selalu menggoda lelaki itu secara terang-terangan hingga perjuangannya kini tercapai, ia sudah bertunangan dengan Javi karena lelaki itu tak ingin berpacaran. Ia gak ngangka gue,
Mita bakalan jadi istri kolong merat nih, jawab Keya lalu tertawa. Gimana Mbak, kamu setuju, kan? Soalnya dulu, kan Mas Jaffi gebetannya Mbak, ucap Mita merasa tidak enak pada Anyelir. Gebetan apaan sih Mit? Orang dipaksa buat kenalan sama Keya juga. Gak usah ngerasa bersalah gitu deh. Anyelir mengibaskan tangannya. Yaelah laga lo kayak orang ngerasa bersalah. Padahal dari kemarin lo gelendotan terus sama Mas Jaffi. Cibir Keya semakin membuat Mita tersenyum malu. Ya kalau gak begitu, tuh es gak bakalan mencair, Mbak, semprot Mita. Memang Mita lebih berani pada Keya, karena Keya orangnya asal jeplak. Terus gimana kok bisa? Mas Jaffi luluh sama kamu, ceritain dong, dulu, kan kamu masih punya pacar. Aku putus sama dia, Mbak, dia mau kondo. Kan Mbak Keya udah ceritain awal mula kita sering ketemu karena Mas Jaffi selalu mampir ke kafe nyariin Mbak. Nah terus aku sering goda dia, pura-pura ponsel aku mati biar bisa dianterin pulang sama dia, dan karena waktu itu aku kesenggol sama dia di dekat kafe sampai masuk comberan. Aku pun terus meminta pertanggungjawaban dari dia, minta ini itu biar dia terus ke rumahku, kan posisinya kaki aku sakit gak bisa jalan. Ya ampun, ada-ada aja deh, tapi kamu gak apa-apa, kan kakinya? Udah diobatin atau diurut? Tanya Anyelir terlihat khawatir. Itu kejadiannya udah 2 bulan lalu, nye. Ya emang gini anak capernya minta ampun, jadi gitu. Pura-pura masih sakit padahal udah sembuh dasar, cibir Keya. Terus dari sana Mas Jaffi pun merasakan debaran aneh gitu. Tanya Anyelir menahan senyumnya. Gitu Mbak, dia tiba-tiba cium aku di mobil karena aku ngomong terus. Yaelah lo gituan pakai diceritain, semprot Keya melotot. Soalnya aku baper banget tahu, aku mau seluruh dunia tahu. Gemes banget, jadi ngebayangin Mas Jaffi. Kan hot banget, badannya juga kekar kayak Massimo versi gak ada brewoknya terus kamunya kecil. Anyelir otak lo, kebanyakan gaul sama siapa lo di sana? Bilang sama gue, seru Keya. Anyelir pun langsung tertawa terbahak-bahak. Maksudku bukan gitu, aku ngebayangin mereka kalau jalan, mungkin udah kayak botol Yakult sama gapura kabupaten ya. Itu mah Elo sama Biru dulu, Anya. Masih mending Mita tinggi, lo pendek banget minta ampun, bayangin lo 155 sedangkan Biru 186. Keya kok kamu gitu sih? Kesal Anyelir, dia seringkali tersinggung ketika ada yang membahas tinggi badan dan tubuh kecilnya itu. Keya pun tertawa. Enggak kok, gue bercanda, ya loh gue lagi hamil, semoga ucapan gue gak berbalik sama anak gue. Hayo loh, Mbak. Mita ikut menakut-nakuti. Gak mungkin lah Keya, orang kamu sana Orion pada tinggi-tinggi begitu, terus kalau anak kamu pendek nurun dari siapa? Iya juga iya. Aku sekalian ngasih tahu kalian, aku balikan sama Biru. Yang bener lo Anyelir. Gue masih emosi ya sama tuh laki. Yang terbaik buat Mbak deh, aku yakin banget pasti Mbak udah ngobrol berdua, kan? Iya Mita bener. Awalnya aku ragu dan takut, tapi dijalanin aja dulu. Semoga aja kali ini berjalan lancar, tanpa ada drama. Ya udah deh, gue kasih doa terbaik aja buat lo Anya. Pokoknya lo harus bahagia, bilang sama Biru, cepet nikahin lo, buat apa pacaran lama-lama, buang-buang waktu. Iya sekarang Biru lagi yakinin ayah, setelah ayah setuju, Biru mau kesini lamar aku bareng keluarganya. Wah, selamat ya, Mbak akhirnya. Nah ini yang gue mau, langsung satset. Kayak Mas Orion ya, Mbak. Jelas. Setelah memutuskan panggilan, Anyelir memilih turun dari kamarnya menuju dapur, sebab ia merasa bosan jika di kamar terus. Mungkin memasak bisa menghilangkan rasa bosannya. Dapur terlihat sepi, Bunda dan Ayah tengah menghadiri acara pernikahan rekan bisnisnya. Bibi juga tidak ada, entah kemana. Yah, niat mau masak. Anyelir mencebikan bibirnya, saat melihat banyaknya makanan di meja makan, dia pun beralih ke arah kulkas. Mencari bahan-bahan untuk membuat salad,
Karena Anyelir selalu merasa bosan jika tim sedang libur, ia pun kembali berpikir untuk berjualan online saja. "Non, nyari apa? Saya sudah masak, ayo makan dulu," titah Bibi yang muncul dari pintu dapur. "Bi, aku mau jualan salad, nanti bantu aku promosiin boleh gak?" Bibi sekontak kan sama orang-orang sini. "Aduh Non, lebih baik gak usah jualan, nanti ibu marah loh." "Enggak kok, aku cuman iseng-iseng aja, soalnya bosen." "Ya sudah, biar saya bantuin ya, Non." "Boleh dong Bi." Anyelir langsung bersemangat, ia mulai mengeluarkan beberapa buah serta nata de coco dari kulkas untuk dipotong, dibantu oleh Bibi yang kini menyiapkan mayonaise, yogurt, susu kental manis dan juga keju. "Ini digimanain Non?" tanya Bibi kebingungan ketika melihat bahan-bahan yang sudah terkumpul. "Bibi potong buah aja ya, nanti campurin sama nata de coco-nya tapi buang airnya dulu, terus cuci," suruh Anyelir. Gadis itu beralih mencampurkan bahan-bahan yang disiapkan oleh Bibi, setelah itu memasukkan buah-buah yang telah dicuci juga ke sana lalu mengaduknya. Anyelir dan Bibi mulai memindahkan salad buah yang sudah jadi ke dalam kotak sedang. Kemudian menuangkan parutan keju di atas salad tersebut. "Jadi banyak ya Non, ini ada 20 kotak. Gak apa-apa Abi, nanti kalau gak laku ya kita makan," kekeh Anyelir. "Nih 2 kotak buat Bibi bawa pulang." "Loh, katanya buat jualan." "Gak apa-apa Bi, kan masih ada. Tapi masukin kulkas dulu biar enak." Bibi pun menurut, keduanya sibuk memasukkan salad ke dalam kulkas, setelahnya membereskan dapur dan mencuci peralatan yang tadi mereka pakai. "Non, kayaknya ibu sama bapak sudah pulang," ucap Bibi saat mendengar mesin mobil. "Emang sekarang jam berapa, Bi?" "Jam 12 siang, Non." Anyelir pun mengangguk, dia berjalan keluar dari dapur untuk menghampiri kedua orang tuanya. Betapa terkejutnya ia, saat melihat bukan hanya orang tuanya saja yang ada di ruang tamu. Tapi ada Biru juga. "Loh, Biru." Biru yang tadinya tengah berbicara dengan ayah langsung melihat ke arah Anyelir, ia tersenyum tipis ke arah gadis itu. "Mobil ayah gak bisa nyala pas kita mau pulang, untung ada Biru yang kebetulan ada di sana juga, jadi kita pulang naik mobil Biru," beritahu Bunda, dia menyuruh Anyelir untuk duduk di sebelahnya. "Kok kamu bisa ada di sana?" tanya Anyelir masih kebingungan. Lelaki itu tidak mengabari jika ia tengah berada di kota ini. "Aku datang ngewakilin Mas Zafir, kebetulan dia rekan kerjanya Mas Zafir." "Tapi kamu kok gak ngabarin aku?" "Jadi Anyelir gak tahu kamu ada di sini?" Kini giliran ayah yang bertanya. Entah kenapa jika ayah yang bertanya membuat Biru merasa gelisah, sebab kata Anyelir beliau belum juga berbicara saat Anyelir membahas soal lamaran Biru. Rencananya mau ngasih kejutan buat Anyelir, ringis Biru, ia merasa serba salah sekarang. Lebih baik kabarin langsung, gak usah pakai kejutan-kejutan segala, bikin orang salah paham. Biru mengangguk mengerti, kini ayah menatap Biru dengan serius. "Apa yang membuat kamu ingin melamar Anyelir?" "Melihat Anyelir sering menangis tiap malam membuat saya ragu untuk memberikan kamu restu." "Baik Anyelir." Biru maupun Bunda mereka sama-sama menegang setelah mendengar ucapan ayah yang begitu serius. "Karena saya mencintai Anyelir, Om. Saya janji akan membuat Anyelir bahagia setelah hidup bersama saya nggak akan menyakiti Anyelir lagi. Saya mohon, Om percaya sama saya. Mencintai saja tidak cukup, memang kamu sudah siap menghadapi kehidupan setelah berumah tangga. Berumah tangga tidak seperti tengah berpacaran. Ketika berpacaran lalu bertengkar hebat, kemudian keluarlah kata putus. Sedangkan berumah tangga berbeda, karena sudah sama-sama terikat dan harus bisa mempertahankannya. Begitupun ketika menghadapi cinta yang naik turun. Saya sudah siap Om, saya sudah berpikir berulang-ulang kali tentang kesiapan saya, dan saya siap menjadi suami yang baik untuk Anyelir. "Berapa hari kamu di sini?" tanya ayah tiba-tiba.
Anyelir sangat berharap jika sekarang ayahnya sudah memberikan mereka restu. Rencananya 5 hari Om. Baik, ada syarat lain biar kamu lolos buat jadi menantu saya. Ayah, apaan sih kamu ini? Ujar Bunda mencubit perut suaminya itu. Biru tersenyum melihatnya, ia mengangguk. Saya siap memenuhi syarat itu, Om. Biru, panggil Anyelir yang masih menegang. Ia takut syarat dari ayahnya terlalu berat untuk Biru. Enggak apa-apa, biar aku yang sekarang berjuang buat kamu Anye, bisik Biru. Ia mengusap rambut Anyelir sebelum deheman dari ayah Anyelir menghentikan pergerakan tangan Biru. Biru diizinkan menginap di rumah Anyelir, menempati kamar di lantai 1. Saat ini, ia tengah membantu Anyelir memasukkan kotak-kotak salad ke dalam plastik untuk dikirim ke tetangga yang memesan. Semua salad terjual habis. Banyak yang membalas story Bibi, tetapi sayang, hanya beberapa yang kebagian karena Anyelir hanya membuat sedikit. Ini hanya iseng, dan ia tak berniat membuat salad lagi untuk dijual. Banyak pesan masuk setelah Bibi memberikan kontak Anyelir. Mereka yang tak kebagian meminta Anyelir membuatkan lagi. Namun, Anyelir sudah kehilangan mood untuk berjualan. Sudah selesai semua, katanya. Mau dianterin sekarang? Tanya Biru. Anyelir mengangguk. Bukan Anyelir yang mengantarkan pesanan, melainkan Pak Iskan, suami Bibi. Tak lama, Pak Iskan datang. Ia mengambil semua bungkusan dan memasukkannya ke keranjang besar. Anyelir dan Biru membantu. Setelah selesai, mereka duduk di kursi rotan belakang rumah, menghadap taman belakang. Jam menunjukkan pukul 4 sore, cuaca mendung, dan angin dingin membelai kulit mereka. Anyelir memecah kesunyian, kamu gak kepikiran tentang syarat dari ayahku? Biru terlihat tenang, tanpa beban. Ia menggeleng, lalu menyelipkan rambut Anyelir yang menutupi wajahnya ke belakang telinga. Kemudian, dengan lembut, Biru mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Anyelir dengan singkat. Kepikiran sedikit, jawab Biru, tapi karena respon ayahmu yang baik dan masih mau menerimaku di sini, aku lebih lega. Anyelir mengangguk, matanya masih tertuju ke depan, perasaan hangat masih terasa di bibirnya setelah kecupan Biru. Senyum tipis terukir di wajahnya. Sekali lagi, nye. Anyelir menoleh ke arah Biru, karena tidak mengerti dengan ucapan Biru. Namun ketika melihat wajah Biru semakin mendekat, dia segera menahan dada Biru. Nggak boleh cium-cium Biru, nanti kalau ada yang lihat gimana? Kamu mau ayah berubah pikiran? Biru segera menjauhkan wajahnya, dia menghela napas pelan sedangkan Anyelir sudah kembali menatap ke depan. Entah mengapa dia masih merasa canggung dan selalu terkejut atas tindakan Biru. Mungkin karena mereka sudah terpisah selama 3 tahun, dan juga karena Biru berubah dari yabek tadinya cuek menjadi lebih hangat. Bersambung.